Selamat pagi. Jadi ini untuk mitra saya yang ada di NTB, Sukabumi, dan di Aceh. Jadi yang harus diperhatikan untuk dalam proses pengolahan itu adalah pengukuran. Nah, kadang kita menjadi perbedaan kita dengan pengolah-pengolah yang lain adalah di pengukuran. Nah, ini adalah salah satunya. Ini adalah alat pengukuran yang saya pakai pertama untuk mengukur air baku. Jadi pengukuran air baku itu bertujuan untuk kita mengetahui kandungan mineral yang akan kita gunakan di air baku. Jadi banyak kasus di beberapa daerah, air baku yang dipakai itu kandungan mineralnya sudah tinggi. Misalnya kandungan timahnya, kandungan tembaganya, kandungan-kandungan pengotor air itu sudah tinggi. Sehingga pada saat dilakukan pengolahan, mineral pengotor tadi itu akan terserap oleh karbon. Nah, yang kedua, mineral pengotor tadi juga mengganggu proses ekstraksi atau pelarutan. Jadi, jika kita tidak tahu cara mengukur air mineral baku di awal, maka di saat dalam pengolahan itu kimia yang kita pakai itu sudah pas atau sudah tepat atau sudah cukup atau belum. Kebanyakan hampir semua pengolahan di seluruh Indonesia ini melakukan hal yang sama. Contoh misalnya di Sulawesi, mereka biasa pakai 10 kilo pelarut, ya udah seluruh pengolahan itu pakai 10 kilo tanpa mengetahui pengukuran air baku. Nah, setelah kita tahu air baku di awal, itu air baku itu dia harus di bawah 10 ppm. Nah, ataupun misalnya ketemu 100 ppm, nggak ada masalah. Berarti kita tahu mineralnya tinggi. Nah, jadi setelah kita tahu air baku, baru dilakukan pengolahan. Nah, ya biasa pengolahannya kita masukin lumpur, terus dimasukin kapur. Nah, setelah dimasukin lumpur dan dimasukin kapur, itu dilakukan pengukuran kedua. Nah, pengukuran kedua itu dengan tujuan mineral bawaan dari lumpur dan dari air kapur jadi berapa ppm. Nah, ini satuannya ppm. Nah, nanti akan saya berikan tutorial dasar aja. Nah, satuannya ppm. Nah, dari situ kita harus tahu ppm yang dihasilkan setelah teraduk sebelum diberikan chemical, dia harus berapa ppm. Kalau ternyata masih tinggi, misalnya 2000 ppm, nah, berapa harus diberikan oksigen tambahan. Nah, oksigen tambahan itu apa? Itu ada beberapa macam kimia yang kita bisa berikan untuk oksigen tambahan. Itu biasanya dalam bentuk serbuk dan juga dalam bentuk cairan. Nah, oksigen tambahan inilah nanti yang akan mengurai mineral-mineral yang tidak diinginkan di dalam pengolahan. Nah, bagi beberapa pengolah, mereka menganggap nggak penting nih alat. Jadi mereka bilang, untuk apa itu? Nggak ada guna itu. Ya, mungkin bagi mereka tidak tahu cara pakainya. Sehingga mereka menganggap nggak ada guna. Dan mungkin bagi mereka udah dapat emas. Udah dapat logam. Nah, masalah besar dan kecilnya mereka nggak mau tahu.
Tapi bagi saya ini penting, penting sekali. Kenapa di setiap saya masuk lokasi, nilai pengolahan yang saya hasilkan selalu berbeda dengan pengolah-pengolah lain. Bukan saya mau promosi diri saya, bukan. Saya hanya mau mengedukasi teman-teman saya. Nah, bagi saya setiap masuk lokasi itu tidak mau bermitra atau bekerja sama dengan pemilik-pemilik ampas. Saya selalu ingin beli ampasnya atau olah limbahnya, limbah bekasnya mereka. Jadi tujuan video saya ini bukan tujuan untuk promosi diri saya atau promosi alat saya atau promosi chemical saya. Karena ini saya khususkan kalaupun terlanjur ada yang nonton ya nggak masalah. Hanya sebatas untuk edukasi, hanya sebatas untuk belajar. Nah, setelah dilakukan pengukuran air kapur atau air yang di dalam tong setelah ditaruh kapur, kita tahu berapa ppm-nya. Nah, ppm-nya itu untuk menentukan berapa oksigen terlarut. Nah, jadi harus dipahami, oksigen terlarut itu penting dalam proses pelarutan emas. Karena apa? Dalam reaksi kimianya, pelarut plus O2 plus AU itu dihasilkan AU dalam kurung pelarutnya. Jadi emas akan larut bila ada oksigen terlarut di dalam air. Sama seperti kalau kalian memasak emas, itu yang dibutuhkan adalah pemanas. Nah, itu disebutlah katalisator. Dia tidak akan larut, cepat larut bila tidak ada pemanas. Nah, ada chemical yang tanpa perlu pemanas. Nah, itulah oksigen terlarut. Jadi, jika di lokasi nih biasanya saya mau murnikan emas, nggak ada kompor, nggak ada pemanas, cukup saya masukin di dalam baskom stainless, emasnya saya taruh air keras, saya tambahkanlah oksigen terlarut yang dalam berupa cairan ataupun bubuk, itu sama seperti kompor. Jadi si logam tadi cepat larut. Nah, jadi itulah fungsinya kenapa dibutuhkan oksigen terlarut. Jadi beberapa tenaga pengolah saya kadang tertawa. Ini nggak penting, ini nggak penting, ini nggak penting. Iya, memang nggak penting untuk mereka, karena mereka nggak paham cara kerjanya dan tidak paham ilustrasinya. Sekali lagi, saya bukan mau menyudutkan teknisi yang ada, dan video ini saya buat bukan untuk saya mempromosikan diri saya, enggak, tapi untuk mengedukasi mitra saya. Kebetulan mitra saya yang ada di NTB, di Sulawesi, Sukabumi, dan Aceh. Aceh juga ada satu dua orang yang saya ajak mitra. Jadi seperti itu. Kenapa bagi saya pengukuran itu penting. Nah, setelah diketahui berapa oksigen yang saya butuhkan untuk kapasitas tong, nah kalau yang bahasa gampangnya kapasitas tong. Nah, saya biasanya suka tanya tuh, tong berapa lingkar plat, berapa tinggi, berapa diameter. Nah, dari situ saya bisa jadi ambil kesimpulan, rata-rata sekian ppm. Tapi di awal tetap saya harus ukur. Ini berarti saya butuhkan sekian. Nah, jika sudah selesai diukur, barulah kita masukkan pelarut kimianya. Nah, kalau yang biasa dipakai di seluruh Indonesia adalah yang ada huruf NNN-nya itu. Nah, saya nggak berani sebutkan nama. Yang ujungnya N lah, itu yang dipakai. Sama, apapun kimia yang saya pakai. Sekarang saya pakai beberapa produk kimia yang buatan dari lokal, buatan dari Cina,
Nah, non N, yang non produk N itu, nah itu juga ada beberapa merek. Nah, yang terpenting dalam metodologi pengolahan ini adalah kandungan emas yang ada di dalam lumpur dan kandungan kimia pelarutnya. Kenapa itu penting? Misalnya gini, emasnya masih banyak nih di dalam lumpur, tapi kimia pelarutnya tuh kurang, sehingga kita pada saat mengolah tuh buang emas. Atau memang emasnya kurang, tapi pakai kimia pelarutnya banyak, jadi kita buang kimia. Nah, dilematis kan? Gitu. Jadi, bagi saya penting untuk mengukur berapa kebutuhan kimia pelarut yang sebenarnya untuk satu kali pengolahan. Makanya di setiap saya mengolah dimanapun itu, saya selalu mengukur 12 jam. Saya selalu melakukan pengukuran 24 jam. Bila tidak aman, saya lalu disitulah terjadi evaluasi, perubahan, dan sebagainya. Nah, dengan alat ini, itu alat sederhana inilah yang bisa membantu saya. Nah, tentu di sini ada angka-angkanya, ada ppm yang harus dipatuhi. Nah, memang alat ini gampang dicari di Tokopedia, marketplace banyak jual, tapi di berapa ppm? Pertanyaannya di berapa ppm oksigen itu dia harus ditambahkan lagi. Dan berapa ppm air baku yang harus masuk, dan berapa ppm sebelum diberikan obat, dan setelah diberikan obat berapa ppm yang dia hitungannya maksimum. Kalau di perusahaan dia pakai alat seperti ini, tapi yang mereknya Hana Instrumen, yang alatnya juga ya lumayan mahal lah. Untuk saya itu nggak sanggup beli. Jadi bagi saya buat yang murah-murah aja tapi bisa dipakai. Nah, jadi sering saya masuk di lokasi-lokasi, contoh di Sulawesi, di Kota Mobagu, itu limbah tongnya, bahkan hasil limbah tong yang saya produksi sama dengan hasil ampas biasanya mereka. Terus saya masuk di daerah Palu, saya masuk di daerah Kalimantan Selatan. Nah, kenapa demikian? Ya itu tadi, mereka bilang, oh udah bagus, udah nggak perlu ini, nggak perlu itu. Bagi saya, ya it's fine. Bahkan saya senang mereka tidak usah tahu sedetail mungkin yang sebenarnya untuk pengolahan itu. Nah, bahkan baru-baru ini ada satu hasil yang fantastis. Jadi di saat saya dimasuk di lokasi itu, biasanya mereka mengolah sekian. Tapi bila dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, maka akan dapat nilai sampai 3 kali lipatnya. Bisa bayangkan berapa emas yang sudah terbuang di limbahnya. Tapi sangat disayangkan, mereka tidak punya penampung limbah. Seandainya mereka punya penampung limbah seperti di Sulawesi, saya akan panen. Karena saya tidak mau kerjasama juga. Saya mohon maaf, bukannya kenapa saya bilang tadi di awal, saya bikin video ini bukan untuk menjual obat saya bukan mau menjual kimia atau alat-alat saya, dan tidak mempromosikan diri saya supaya bekerja dengan Anda. Jadi kalau bermitra misalnya, oke lah, saya kasih, bahkan saya yang kasih Anda berapa persennya. Tapi saya bukan mau jadi bawahan Anda. Nah, bukan saya mau bicara saya sombong, tidak. Kenapa? Dalam pengolahan ini, itulah yang paling penting, pengukuran. Nah, setelah diketahui berapa ppm
setelah diberikan chemical pelarut, barulah saya melakukan pengukuran cairan namanya, yaitu dengan titrasi. Jadi di lapangan juga sama, wah ngapain itu si mas-mas itu, atau orang ada sebagian bilang saya kok ngapain sih kok itu bikin ini bikin itu, nggak ada guna itu. Bagi saya fine, saya kan nggak kerja dengan anda, saya kan bukan bawahan anda. Jadi saya bilang ya nggak ada guna memang, saya tidak akan bantah dan saya tidak akan debat. Kenapa? Bila terjadi bantahan dan perdebatan, disitulah mereka akan dapat ilmunya, disitulah mereka akan dapat kuncinya. Karena di saat saya berdebat, di saat saya berbantah-bantahan, saya akan membenarkan pendapat saya. Nah, di saat saya membenarkan pendapat saya, disitulah keluar argumentasi saya, disitulah keluar kenapa harus begini, disitulah akan keluar ilmu-ilmunya. Jadi, bagi saya itu perbuatan sia-sia. Nggak apa-apa mereka bilang saya ini mengada-ngada. Kecuali saya bikin show, bikin hal demikian, saya mau bekerja dengan Anda, saya mau melamar kerja dengan Anda. Ini enggak. Saya melakukan ini untuk diri saya atau mitra-mitra saya yang saya bantu. Tapi alhamdulillah tidak ada mitra-mitra saya yang kecewa. Bahkan seringnya saya ditipu sama mitra-mitra saya, itu sering. Tapi ya begitulah dunia, nggak ada masalah. Jadi mereka nganggap ilmunya sudah ada, terus tidak beli lagi kimia dari saya, ya nggak masalah. Kenapa? Mungkin di satu waktu material nantinya akan berbeda. Tidak ada bahan yang sama, atau air baku di saat mereka pindah lokasi, air bakunya berbeda, akan berbeda pula lah cara prosesnya. Nah, disinilah kena jebakan Batman-nya. Jadi, di saat mereka menghubungi saya lagi, oh, I'm sorry, kamu pernah mengecewakan saya. Jadi ini video saya bikin untuk curhat mana-mana, cuman di channel YouTube pribadi saya. Penentuan air baku tetap saya yang harus terjun. Kenapa? Untuk mitra yang bekerja sama dengan saya dalam chemical, inilah nyawanya saya. Kenapa? Begitu semua kunci yang saya kasih, ya kimia saya akan putus. Gitu. Jadi mohon pengertiannya dari mitra. Kalau mau belajar ya saya memang tidak berikan seluruhnya, tapi cuma 60-70% saja sudah layak. Yang materi-materi intinya dalam penentuan kalibrasinya, di sini alat harus dikalibrasi. Nah, kalau nggak dikalibrasi, dia akan gagal, dia akan error di penentuan kedua, penentuan ketiga, dia akan error. Nah, itu pentingnya pengukuran. Nah, nanti akan bagi mitra saya, mereka sudah merasakan perbedaan SOP yang saya berikan dengan SOP standar. Nah, bahkan dengan chemical yang sama, tapi SOP-nya nggak ngikutin SOP saya, hasilnya berbeda. Itu sering saya hadapi, dan itu sering saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Dan bagi saya itu nggak perlu saya jawab, karena kan tidak ada tanggung jawab saya untuk mereka gitu. Nah, jadi sudah hampir 20 menit ini video saya buat, semoga video ini ini video tambahan. Jadi saya tadi bicara ppm, bicara oksigen terlarut. ppm itu adalah satuan namanya watt per million. Jadi gram per mililiter. Jadi watt per million. Kalau dalam orang-orang teknik kayak teknik kimia seperti saya, pertanian yang biasa memakai air baku,
mereka akan paham. Jadi saya sedikit tambahkan pentingnya oksigen terlarut. Jadi oksigen terlarut itu maksudnya begini, saya ilustrasikan di akuarium aja. Anda pasti tahu akuarium. Akuarium itu kolam ikan yang ada di rumah-rumahnya kalian. Nah, itu coba kalian perhatikan, bila kolam akuarium itu eh, dibiarkan lama, terus kalian masukkan ikan itu akan mati. Kenapa mati? Karena nggak ada oksigen. Di dalam air juga itu diperlukan oksigen. Jadi Tuhan itu menciptakan oksigen ini, manusia itu tetap menghirup udara. Walaupun di dalam air. Tapi ikan menghirup udaranya lewat insangnya, bernapasnya. Nah, hebatnya oksigen ini, O2 ini, yaitu untuk melarutkan logam. Jadi dia adalah katalisator penting di dalam pelarutan. Nah, ini hanya kisi. Tapi dalam pelarutan itu berapa yang harus dibutuhkan ppm-nya. Nah, jadi misalnya air 1 liter atau air 1000 liter, berapa ppm-nya? Kalau dia tong yang gede seperti daerah Sulawesi, daerah Sumatera, itu berapa liternya? Nah, itu ada hitungannya, ada pengukurannya, bukan asal, saya udah lihat tuh kimianya dari si Mas, pakai kimia ini. Tapi pertanyaannya berapa liter yang mau dipakai? Cukup nggak? Kalau kurang, ya nggak ada efek. Kalau lebih berbahaya, karena apa? Oksigen ini akan merusak unsur pelarut. Contoh yang kalian sering pakai yang ujungnya N itu, nah, dia akan menjadi CNO. Ada oksigennya itu, jadi dia akan amorf pasif, sorry bukan amorf, akan pasif, terjadi pasivisasi, nggak berefek. Pasif itu diam, nggak ada efek sama sekali. Makanya dia akan sangat berguna dan juga sangat beracun bukan untuk tubuh, artinya tidak ada guna. Jadi makanya dia akan memunculkan dua efek, yaitu efek yang pertama sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan. Efek yang kedua bahkan membahayakan dalam pengolahan bila salah kasih. Makanya kimia ini sejak sudah 14 tahun ini banyak teknisi-teknisi itu nggak berani pakai. Karena mereka tahu setelah pakai kok hasilnya turun. Kok setelah pakai hasilnya nggak ada hasil, malah lebih bagus kalau nggak pakai. Ya iya, itulah yang saya bilang, kenapa saya pakai, karena saya tahu cara ngukurnya. Kenapa mereka nggak pakai? Karena mereka mungkin pernah mengalami pada saat dipakai hasilnya makin jeblok. Jadi ini edukasi ya. Jadi kalian kalau memang sudah terlanjur nonton video ini, belajar cari tahu berapa dia yang harus dibutuhkan oksigen terlarut itu. Karena jangan dianggap ilmu pengolahan emas ini sama kayak ilmu masak. Ngelihat orang masak, kayak gitu cara masaknya, udah cuma segitu. Bukan. Memang dia dibutuhkan adalah ilmu-ilmu kimia dasar, pengetahuan, ya seperti itu. Kalau semuanya disuap begini, disulang begini, ya akhirnya orang menganggap kuliah saya, sarjana kimianya saya ini dengan pengalaman sekian tahun ini, ya nggak ada guna. Jadi kalian anggap, ngapain sekolah, anak SMA juga bisa, atau saya juga nggak sekolah tapi bisa. Ya bisa, cuman berapa SOP yang sudah digunakan itu sudah benar atau belum. Nah, sekali lagi saya minta maaf, bukan saya mau setelah dinonton sama video ini Anda mau rekrut saya, enggak. Sudah banyak sekali saya tolak semua. Paling saya tanya, bos, saya minta limbahnya aja lah, boleh saya minta limbahnya, boleh saya olah limbah tongnya, kan begitu.
oh nanti mungkin bos akan saya bantu versi ini. Jadi seperti itu. Yang saya mau masuk, saya berteman dengan Anda, tapi saya bisa diberi kesempatan bekerja di lokasi Anda tanpa harus bekerja dengan Anda. Ya, tapi kita bersahabat atau bermitra bolehlah. Tapi saya kan masih banyak kekurangan atau apa di lapangan. Nah, itu pentingnya ppm oksigen terlarut. Jadi bukan hanya chemical pelarut. Dan yang kedua, di awal-awal dulu mungkin banyak yang hoak-hoak, harus pakai ini, nggak ada guna. Jadi prinsipnya kapur, oksigen terlarut, chemical, dan karbon. Itu aja. Kalau yang lain oksidator lah, inilah, itulah, apa misalnya yang dijual itu power goal lah, apa. Buat saya itu nggak ada guna. Bahkan Anda pemborosan di situ. Jadi ini edukasi ya. Tapi kalau Anda masih ada yang pakai power goal atau apa ya, itu terserah main. Atau istilahnya di daerah Sulawesi itu paling laku tuh PP nitrat tuh. Nah, itu justru bagi saya akan menambah logam pengotor. Ya, jadi sepak terjangnya saya selama 14 tahun ini di seluruh yang ada di NTB, Mas X yang di Sukabumi, Bro X yang ada di Sulawesi, CSX yang ada di Aceh, Tuan X, Tengku. Ya, oke, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, jadikan video edukasi ini bermanfaat untuk Anda. Semoga Anda sukses dalam mengolah emas, dan tetap untuk mitra saya ya, mudah-mudahan tetap berkolaborasi dengan saya. Saya cuman jualan kimia, nggak seberapa itu untungnya. Tapi Anda di lapangan saya bantu, saya pantau. Bila ada kekurangan, saya visit lokasi. Nah, cuman yang saya minta Anda beli kimia saya, kimia yang berasal dari saya. Oh, kimianya Pak Alvin mahal dari tempat lain, ya nggak apa-apa, berarti Anda bukan mitra saya, ya silakan beli di tempat lain. Saya nggak mewajibkan, ini kan saya bilang tadi untuk mitra saya. Mitra ya saya berarti yang mereka itu yang sudah saya training, dan cara ngolahnya 70% udah sama. Yang 30% itu tadi cara pengukuran, cara apa itu memang nggak saya belum kasih berapa ppm-nya ya, jadi mereka siap saji aja. Biasanya saya cuma berikan alat ini untuk mereka, sama ada cairan titrasi untuk mereka. Bila habis ya itu saya kasih lagi, dan itu gratis gitu. Nah, disitulah kuncinya saya. Kalau itu habis ya mereka nggak minta lagi, berarti kan selesai gitu. Nah, seperti itu. Jadi bermitra dengan saya itu simple, cuman beli kimianya saya aja, komitmen, cuman itu. Jadi ya seperti itulah video ini yang saya bikin. Semoga jadi manfaat untuk kalian semua. Video kali ini kita bakalan bahas bagaimana cara pengukuran TDS dan juga EC meter ini. Kemudian kita juga akan melakukan kalibrasi biar alatnya ini tuh akurat, serta kita juga akan membuat larutan kalibrasi TDS meternya tanpa perlu melakukan pembelian. Jadi pastikan Anda tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Mari kita intro terlebih dahulu. Total dissolved solids yang merupakan angka yang menunjukkan jumlah total mineral yang terlarut di dalam suatu larutan. Dan yang kedua yaitu EC atau electrical conductivity.
yaitu angka yang menunjukkan seberapa kuat suatu larutan itu dalam menghantarkan suatu arus listrik. TDS diukur dengan satuan part per million, sedangkan EC itu diukur dengan satuan microsiemens per centimeter. Dan secara pengukurannya, TDS dihitung dengan rumus EC dikali dengan faktor konversi, di mana faktor konversi tersebut antara 0,5 dan juga 0,64. Dan sekarang mari kita uji coba mengukur 50 ppm. Dan coba kita ganti pengukurannya menjadi EC. Maka nilai hasil pengukurannya adalah 4450 mikrosiemens per centimeter. Maka faktor konversi dari TDS meter yang saya gunakan ini itu adalah 0,5. Nah, sudah paham kan ya si TDS atau EC meternya? Terlebih dahulu seberat 200 gram. Jika sudah, kemudian kita siapkan timbangan mini. Dan kenapa timbangan mini gitu ya sahabatannya ya kan? Karena skala pengukurannya bisa sampai 0,1 gram. Jika sudah, baru kita tuangkan pada airnya. Dan nilainya adalah 491 ppm.